Jumpa lagi dengan Farida Rayanyo, channel yang membahas berita timnas Indonesia tentunya. Naturalisasi Luke Fikri dan Mitchell Baker dibahas dalam sidang DPR. Proses perpindahan kewarganegaraan dua pemain keturunan, Luke Fikri dan Mitchell Baker, terus menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Berkas perpindahan kewarganegaraan kedua pemain muda bertalenta tersebut dijadwalkan akan segera masuk ke meja pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat RI pada pekan depan. Kabar baik ini dibagikan langsung oleh Nur Korompot, selaku staf khusus Menteri Hukum atau Menkum RI Supratman Andi Aktas, yang mengonfirmasi bahwa Fikri dan Baker merupakan nama-nama yang masuk dalam gelombang pertama proyeksi naturalisasi skuad Garuda di bawah nahkoda pelatih kepala John Herdman. Sebagai langkah percepatan adaptasi dengan atmosfer sepak bola tanah air, baik Fikri maupun Baker sejatinya sudah dilibatkan langsung dalam agenda pemusatan latihan atau training camp Timnas Indonesia di Jakarta pada 26-30 Mei lalu sebagai persiapan menuju turnamen regional Piala AFF 2026. Tidak hanya itu, keduanya juga kedapatan tetap ikut berlatih bersama skuad utama senior selama periode intensif FIFA Matchday yang berlangsung dari 31 Mei hingga 9 Juni 2026. Melihat rekam jejaknya, Luke Fikri merupakan pemain sayap atau winger lincah yang saat ini merumpun bersama klub kasta tertinggi Liga Australia atau A-League, MacArthur FC. Pemuda 20 tahun yang lahir di Hawaii, Amerika Serikat pada 25 Oktober 2005 ini diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari sang nenek yang lahir di kota Medan, Sumatera Utara. Sepanjang musim ini, Fikri tampil impresif dengan membukukan total 30 penampilan serta sukses menyumbang 7 gol dan 3 assist bagi MacArthur FC selama 1.650 menit berada di atas lapangan hijau. Sementara itu, Mitchell Baker merupakan striker jangkung dengan postur tubuh menjulang hingga 196 cm yang lahir di Melbourne, Australia. Baker mewarisi darah Indonesia langsung dari sang ibu yang memiliki silsilah keluarga asal Semarang, Jawa Tengah dan Yogyakarta. Penyerang potensial ini tercatat memiliki kepajaman yang cukup apik selama 2 musim membela tim kampus Amerika Serikat, Georgetown College, dengan koleksi 18 gol dan 7 assist dari total 42 penampilan. Hadirnya Fikri dan Baker di dalam rilis gelombang pertama ini diharapkan dapat segera rampung tepat waktu dalam sidang DPR mendatang. Dengan begitu, tenaga segar serta kualitas kompetitif dari kedua pemain diaspora asal Liga Australia dan Amerika Serikat ini bisa langsung memperkuat kedalaman taktis John Herdman, khususnya saat memimpin Timnas Indonesia mengarungi ketatnya persaingan di ajang Piala AFF 2026 pada akhir Juli nanti. Tak perlu dinaturalisasi, FIFA izinkan wonderkid Liga Jerman ini bela Timnas. Timnas Indonesia berpeluang besar mendapatkan tambahan kekuatan segar dari benua Eropa demi mendongkrak kedalaman skuad senior. Menariknya, pemain muda yang saat ini tengah merajut karir di kompetisi Liga Jerman tersebut bisa langsung memperkuat skuad Garuda tanpa harus melewati rumitnya proses naturalisasi atau perpindahan kewarganegaraan. Di tengah gencar-gencarnya PSSI memproses berkas naturalisasi diaspora lain seperti Luke Fikri dan Mitchell Baker, nama Amar Berkik mencuat sebagai opsi instan yang sangat menguntungkan secara administratif bagi tim kepelatihan. Kepastian mengenai status administrasi tersebut dikonfirmasi langsung oleh sang ayah, Moamer Berkik. Ia menegaskan bahwa putranya tidak akan menemui kendala birokrasi ataupun hukum pidana formal karena Amar sudah menyandang status sebagai warga negara Indonesia atau WNI dan memegang paspor Garuda sejak lahir. Dengan demikian, PSSI dan pihak keluarga hanya perlu melakukan proses perpanjangan masa berlaku paspor reguler tanpa harus melibatkan persidangan di Dewan Perwakilan Rakyat atau pengambilan sumpah kewarganegaraan tambahan. Nama pemuda kelahiran Frankfurt tersebut sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi para pecinta sepak bola tanah air, mengingat ia pernah menjadi bagian dari pilar lini serang Timnas Indonesia U17 di ajang Piala Dunia U17 tahun 2023 silam, serta terus diproyeksikan masuk ke dalam skuad kelompok umur U19 maupun U20.
Di atas lapangan hijau, pemain SV Darmstadt 98U19 ini dikenal sebagai versatile player atau pemain serba bisa yang sangat fasih beroperasi di koridor kiri, baik sebagai wingback maupun back sayap modern. Sepanjang musim lalu di kompetisi junior Jerman, ia sukses mengemas 3 assist dari total 23 penampilan yang dilakoninya. Kelebihan Amar terletak pada determinasi tinggi, kecepatan motorik, serta akurasi umpan silang yang kerap merepotkan barisan pertahanan lawan. Dengan usia yang masih sangat muda serta ruang perkembangan yang terbuka lebar di Eropa, talenta berbakat ini mulai digadang-gadang oleh publik sepak bola nasional sebagai aset jangka panjang yang sangat potensial untuk menjadi suksesor atau penerus ideal bagi Calvin Verdonk di sektor pertahanan kiri Timnas Indonesia Senior di bawah nahkoda pelatih kepala John Hartman. Kabar transfer pemain naturalisasi Timnas di luar negeri. Siapa bakal ganti Klopp? Dinamika bursa transfer pemain naturalisasi Timnas Indonesia menjelang musim 2026-2027 mulai menghadirkan banyak cerita menarik. Sejumlah pilar skuad Garuda yang saat ini tengah berkarir di luar negeri dikabarkan berpotensi besar untuk berganti seragam pada kompetisi musim depan. Saat ini, setidaknya terdapat 13 pemain keturunan yang berumput di berbagai kompetisi Eropa hingga Asia. Namun, beberapa di antaranya mulai menjadi sorotan utama karena situasi kontrak yang segera kedaluarsa maupun adanya ketertarikan dari klub-klub elit lain. Kiper utama Timnas Indonesia, Emil Audero, menjadi salah satu nama yang paling gencar diperbincangkan. Penjaga gawang berusia 29 tahun yang masih berstatus pemain Como tersebut masuk dalam daftar kandidat radar transfer Fiorentina untuk musim depan. Langkah ini diambil menyusul rencana pencarian pengganti David De Gea di bawah mister gawang La Viola. Sepanjang musim 2025-2026, Audero sendiri menghabiskan masa peminjaman bersama Cremonese di Serie A, meskipun klub tersebut pada akhirnya harus rela terdegradasi ke kasta kedua Liga Italia. Walau masih terikat kontrak bersama Como hingga 2028, masa depannya masih berada di persimpangan jalan, sembari menanti kepastian apakah ia akan dipertahankan atau kembali dilepas. Sementara itu, cerita berbeda datang dari penyerang sayap Ragnar Oratmangoen yang berpeluang besar kembali merumpun di kompetisi tertinggi Belanda, Eredivisie. Pemain 28 tahun itu santer dirumorkan masuk dalam daftar belanja Sparta Rotterdam. Minimnya menit bermain bersama klub Belgia, FCV Dender, yang hanya mencatatkan 19 penampilan sepanjang musim 2025-2026, membuat keberlanjutan karirnya di sana mulai dipertanyakan. Ditambah lagi, kontrak Ragnar akan resmi berakhir pada 30 Juni mendatang, menjadikannya berstatus bebas transfer. Di samping peluang kembali ke Belanda, nama Ragnar mulai dikaitkan dengan rumor kepindahan ke kompetisi domestik tanah air bersama Persija Jakarta, Bali United, hingga tim promosi Garuda Yaksa FC. Nasib serupa terkait ketidakpastian kontrak juga tengah membayangi gelandang andalan Joey Pelupessy. Pemain berusia 33 tahun itu yang saat ini memperkuat klub Challenger Pro League Belgia Lommel SK diketahui akan habis masa baktinya pada akhir bulan Juni ini. Hingga kini belum ada tanda-tanda resmi mengenai perpanjangan masa bakti bersama klub tersebut, sehingga membuka spekulasi apakah ia akan memilih tantangan baru di klub lain demi kelanjutan karir profesionalnya. Secara umum, mayoritas pemain naturalisasi Timnas Indonesia lainnya memang masih memegang kontrak dengan durasi variatif antara 1 hingga 4 tahun ke depan. Kendati demikian, jendela transfer musim panas selalu membuka segala kemungkinan, termasuk bagi sang kapten Jay Itzes. Bek tangguh Sassuolo yang terikat kontrak hingga 2029 tersebut sebelumnya sempat memantik perhatian setelah masuk ke dalam daftar incaran raksasa Italia AC Milan pada bursa transfer musim dingin lalu. Rumor menarik datang dari geliat bursa transfer musim panas kompetisi kasta tertinggi sepak bola Belanda, Eredivisie. Dua penggawa berlabel Timnas Indonesia, Mads Hilgers dan Dean James, dilaporkan berpeluang besar untuk merajut kerjasama dan membela panji klub yang sama,
yakni FC Twente pada kompetisi musim depan. Kabar ini mencuat seiring dengan pergerakan aktif FC Twente yang tengah berburu amunisi baru di sektor bek kiri demi menambah lubang yang ditinggalkan Mats Rods. Kepergian Rods ke klub Jerman, TSG Hoffenheim, yang mendatangkan keuntungan finansial bernilai jutaan euro, membuat manajemen The Tukkers memiliki fleksibilitas anggaran yang cukup melimpah untuk mendaratkan pemain berkualitas ke De Grols Veste. Jurnalis sepak bola terkemuka Belanda, Leon ten Voorde, mengungkapkan rasa penasarannya terhadap manuver yang akan diambil oleh Direktur Teknik FC Twente, Erik ten Hag, dalam memanfaatkan dana segar tersebut. Menariknya, di tengah mencuatnya spekulasi transfer Dean James yang memang sudah lama dikaitkan dengan kepindahan ke Enschede, nama bek kiri Go Ahead Eagles lainnya, Aske Adelgaard, mendadak melejit sebagai kandidat utama buruan klub. Kehadiran Erik ten Hag dalam beberapa laga domestik Go Ahead Eagles sebelumnya sempat memicu asumsi publik bahwa sang direktur teknik tengah memantau intensif performa Dean James atau Oliver Kramer. Namun, fokus Twente nyatanya ikut terbelah kepada Adelgaard yang tampil impresif dan selalu menjadi pilihan utama sejak mencuatnya isu Passport Gate atau skandal paspor di internal klubnya. Di sisi lain, masa depan pos bek kiri Twente dipastikan bakal mengalami perombakan total. Meskipun klub memiliki Bas Kuipers yang dijadwalkan kembali dari masa peminjaman 6 bulan bersama klub Portugal FC Arauca. Ten Voorde menegaskan bahwa pemain yang masih terikat kontrak hingga 2028 tersebut tampaknya sudah tidak masuk lagi dalam kerangka taktis utama tim untuk musim depan. Situasi ini menjaga asa Dean James untuk tetap menjadi opsi potensial guna memperkuat koridor kiri pertahanan Twente menyusul performa impresif yang konsisten ia tunjukkan di atas lapangan sebelum namanya ikut terseret dalam pusaran skandal paspor. Jika kepindahan James benar-benar terrealisasi, ia pastinya akan bahu-membahu dengan palang pintu tangguh Timnas Indonesia, Mads Hilgers. Hilgers sendiri saat ini tengah bersiap melakukan comeback pasca cedera dan dituntut untuk kembali membuktikan kualitas terbaiknya di jantung pertahanan FC Twente setelah sempat tertahannya rencana kepindahan sang bek ke klub lain. Gara-gara Kevin Dix, media Jerman sampai beri pujian untuk timnas. Performa impresif yang ditunjukkan oleh Kevin Dix bersama timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday Juni 2026 tidak hanya memantik decak kagum dari publik sepak bola tanah air, tetapi juga sukses mencuri perhatian klubnya di Jerman, Borussia Mönchengladbach. Klub kontestan Bundesliga tersebut secara khusus melayangkan pujian melalui akun media sosial resmi mereka dengan menyoroti kontribusi besar sang bek berusia 28 tahun yang tampil konsisten dan tenang mengawal lini belakang skuad Garuda selama 180 menit penuh dalam 2 pertandingan berturut-turut. Di bawah ramuan taktis pelatih kepala John Hartman, mantan pemain FC Copenhagen ini mempertontonkan kualitasnya sebagai pemain serba bisa yang sangat adaptif. Saat Indonesia melumat Oman, Dix diplot di sektor bek kanan yang tampil disiplin dalam menjaga area pertahanan sekaligus aktif membangun serangan dari lini belakang. Sementara itu, pada pertandingan menghadapi Mozambik, posisinya digeser menjadi bek tengah demi mengisi kekosongan yang ditinggalkan Jay Itzas akibat cedera. Hebatnya, perubahan peran tersebut tidak mengurangi soliditas performanya dalam memenangi duel-duel krusial dan memberikan rasa aman bagi rekan-rekannya di lapangan. Ketangguhan Dix di level internasional ini sejatinya merupakan kelanjutan dari musim luar biasa yang ia jalani di kasta tertinggi Liga Jerman. Sepanjang musim 2025-2026, ia sukses mencatatkan 30 penampilan reguler di Bundesliga dan menyumbang 5 gol bagi Borussia Mönchengladbach, sebuah torehan yang sangat produktif bagi seorang pemain bertahan. Selain memiliki rekor penalti yang sempurna, Dix juga sempat mencetak gol spektakuler lewat tendangan keras dari luar kotak penalti ke gawang Hoffenheim pada laga pamungkas Liga, serta dipercaya tampil penuh menghadapi klub raksasa sekelas Bayern Munchen.
Kontribusi solid dari sang bek pada akhirnya membantu timnas Indonesia menyapu bersih kemenangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pada laga perdana, skuad Garuda tampil sangat dominan untuk menundukkan Oman dengan skor telak 3-0 berkat gol-gol yang dilesakan oleh Justin Hubner, Ole Romeni, dan Ragnar Oratmangoen. Tren positif tersebut berlanjut 4 hari kemudian saat Indonesia berhasil meredam perlawanan ketat Mozambik dan mengunci kemenangan tipis 1-0 melalui gol tunggal yang kembali dicetak oleh Ole Romeni. Dua kemenangan beruntun dengan catatan tanpa kebobolan ini memberikan dampak yang sangat masif terhadap kalkulasi peringkat internasional Indonesia. Berkat tambahan 12,25 poin yang diraih, posisi Indonesia di ranking FIFA langsung melonjak naik ke peringkat 118 dunia dengan total koleksi 1.157,14 poin. Kini hanya terpaut tipis 0,08 angka dari Sudan yang berada di urutan ke-117. Rentetan hasil sempurna ini menjadi modal berharga sekaligus suntikan motivasi yang besar bagi anak asuh John Hartman menjelang bergulirnya turnamen regional ASEAN Hyundai Cup 2026 pada akhir Juli mendatang. Maarten Paes terancam tergusur jika Jan Samar gabung Ajax. Kabar kurang menggembirakan datang dari panggung sepak bola Eropa yang melibatkan penjaga gawang andalan timnas Indonesia, Maarten Paes. Posisi Paes di bawah Mister Gawang Ajax Amsterdam dilaporkan tengah terancam menyusul adanya laporan bahwa raksasa Belanda tersebut sedang gencar membidik kiper veteran milik Inter Milan, Jan Samar, pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan media olahraga terkemuka Italia, La Gazzetta dello Sport, manajemen De Godenzonen dikabarkan sudah mulai melangkah kontak dengan perwakilan Samar. Penjaga gawang berusia 37 tahun asal Swiss tersebut tengah menimbang masa depannya setelah mengecap periode yang sangat sukses di Serie A bersama Nerazzurri dan peluang untuk mendapatkan jaminan posisi utama kini terbuka di Belanda. Ajax sendiri bergerak cepat mencari sosok tangguh baru, lantaran kiper nomor 1 mereka musim lalu, Vítězslav Jaros, mengalami cedera parah di penghujung musim dan harus segera kembali ke klub induknya, Liverpool, setelah masa peminjamannya berakhir. Situasi transfer ini sontak memicu spekulasi liar mengenai nasib kelanjutan karir Maarten Paes di Johan Cruyff Arena. Kiper kelahiran Nijmegen berusia 28 tahun itu tengah menikmati grafik performa yang impresif sejak didatangkan dari klub MLS, FC Dallas, pada Februari 2026 dengan kontrak jangka panjang hingga Juni 2029. Memanfaatkan momentum absennya Jaros akibat cedera, Paes sukses tampil reguler dalam 11 pertandingan Eredivisie serta 2 laga krusial di babak play-off UEFA Conference League dengan catatan performa yang dinilai sangat solid. Namun jika kepindahan Jan Samar ke Amsterdam benar-benar terrealisasi dalam beberapa pekan ke depan, jalan Paes untuk mempertahankan status sebagai kiper utama dipastikan bakal menjadi jauh lebih terjal. Rekam jejak Samar di level tertinggi Eropa tidak perlu diragukan lagi, dengan koleksi 2 gelar Serie A, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana, serta pengalaman panjang mengawal gawang Borussia Mönchengladbach dan Bayern Munchen. Dengan profil sementereng itu, sulit membayangkan Ajax mendaratkan Samar hanya untuk menduduki bangku cadangan. Sebuah kondisi yang berpotensi memangkas menit bermain Paes dan dikhawatirkan bisa mempengaruhi ritme bertanding serta tingkat kepercayaan dirinya saat dipanggil membela timnas Indonesia senior. Meskipun rumor kedatangan Samar kian berembus kencang, hingga saat ini belum ada kesepakatan hitam di atas putih yang diumumkan oleh kedua belah pihak. Peluang bagi penjaga gawang nomor 1 skuad Garuda itu untuk unjuk gigi masih terbuka lebar terutama pada rangkaian agenda pramusim mendatang. Ajax Amsterdam dikenal sebagai klub yang selalu mengedepankan atmosfer kompetisi yang sehat di dalam internal skuad. Sehingga jika Paes mampu mempertahankan konsistensi performanya di bawah asuhan tim pelatih, bukan tidak mungkin ia tetap memegang peran krusial dalam rencana taktis klub untuk mengarungi kompetisi musim depan. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di Piala AFF 2026.
Hasil undian resmi turnamen sepak bola terakbar di Asia Tenggara, Piala AFF 2026, yang kini resmi bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026, memastikan timnas Indonesia bakal tergabung di dalam grup A. Skuad Garuda bersiap menghadapi persaingan sengit melawan sang juara bertahan Vietnam, Singapura, Kamboja, serta tim pemenang dari babak kualifikasi antara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Sementara itu, peta kekuatan di grup B akan dihuni oleh raksasa regional Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Berbeda dengan edisi-edisi terdahulu yang karib dihelat pada penghujung tahun, perhelatan kali ini mengusung jadwal baru yang akan bergulir di tengah tahun, tepatnya mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Kendati mengalami pergeseran lini masa, format kompetisi dipastikan tetap mempertahankan sistem round robin di fase grup, di mana setiap kontestan akan mendapatkan jatah melakoni 2 laga kandang dan 2 laga tandang. Skema pertandingan 2 leg dengan sistem kandang dan tandang juga tetap diberlakukan saat turnamen memasuki babak semifinal hingga partai puncak. Dalam proses pengundian, Indonesia yang awalnya berada di pot 3 bersama Filipina langsung masuk ke grup A menyusul Kamboja, pemenang kualifikasi, serta Vietnam. Kejutan penutup terjadi saat nama Singapura ditarik sebagai tim terakhir yang melengkapi komposisi persaingan di grup tersebut. Seluruh rangkaian pertandingan di grup A dijadwalkan membuka tirai kompetisi pada 24 Juli 2026 yang mempertemukan duel antara Kamboja melawan Singapura serta laga pemenang kualifikasi kontra Vietnam. Perjuangan awal armada besutan John Hartman untuk memutus kutukan sejarah akan dimulai pada 27 Juli 2026 dengan menjamu Kamboja di kandang sendiri, bersamaan dengan laga Singapura melawan pemenang kualifikasi. Setelah itu, skuad Merah Putih akan melakoni 2 laga tandang beruntun, yaitu melawat ke markas pemenang kualifikasi pada 31 Juli 2026 di hari yang sama dengan laga Vietnam kontra Singapura, serta menantang rival bebuyutan Vietnam pada 3 Agustus 2026 setelah laga Kamboja versus pemenang kualifikasi usai. Babak penyisihan grup A akan resmi ditutup pada 7 Agustus 2026 melalui 2 pertandingan pamungkas antara Vietnam melawan Kamboja serta laga tandang krusial Indonesia ke markas Singapura. Dapat pelajaran berharga dari John Hartman, Nova Arianto yakin cerah. Optimisme tinggi disuarakan oleh pelatih Timnas Indonesia U20, Nova Arianto, terkait masa depan cerah skuad Garuda di bawah komando juru taktik asal Inggris, John Hartman. Nova menilai bahwa sentuhan dingin, metodologi kerja yang sangat detail, serta pendekatan taktis yang dibawa oleh mantan pelatih Timnas Kanada itu telah mulai memberikan dampak positif dan membawa perubahan signifikan bagi progresivitas performa Merah Putih sepanjang tahun 2026. Sebagai salah satu sosok yang sempat bekerja sama dan mendampingi Hartman di awal masa kepemimpinannya, pelatih 46 tahun tersebut mengaku banyak menyerap pelajaran serta ilmu kepelatihan yang sangat berharga. Mantan bek andalan tim nasional itu melihat grafik peningkatan konsisten yang ditunjukkan oleh Rizky Ridho dan kawan-kawan, baik dari aspek kedisiplinan bermain maupun kecepatan beradaptasi dengan filosofi permainan yang diusung tim pelatih baru. Saya lihat Coach John sangat-sangat detail dalam mempersiapkan tim. Kita bisa lihat di 2 pertandingan awal kita lawan Bulgaria dan Saint Kitts and Nevis, saya lihat tim bermain sangat baik. Semoga dengan berjalannya waktu, pemain bisa semakin menjadi satu secara chemistry, menjadi semakin paham dengan apa yang dimaui oleh Coach John, dan semoga kedepannya bisa lebih baik. Ungkap Nova Arianto saat memberikan pandangannya kepada bola.com. Sejak resmi ditunjuk untuk menahkodai Armada Merah Putih pada 3 Januari lalu, John Hartman tercatat telah mendampingi Indonesia dalam 4 laga internasional dengan torehan yang cukup menjanjikan. Kiprah awalnya dimulai pada ajang FIFA Series akhir Maret lalu, di mana Indonesia sukses menggilas Saint Kitts and Nevis dengan skor telak 4-0, meski harus mengakui keunggulan tipis Bulgaria dengan skor 0-1 lewat perlawanan yang sengit. Grafik impresif tersebut kemudian berlanjut pada agenda FIFA Matchday edisi Juni 2026 yang baru saja rampung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
Pasukan Garuda tampil cemerlang dengan melumat Oman lewat kemenangan meyakinkan 3-0 pada 5 Juni 2026 dan disusul kemenangan tipis 1-0 atas Mozambik 4 hari berselang. Catatan manis ini membuat Nova Arianto tanpa ragu memberikan garansi dan dukungan penuh terhadap keberlanjutan proyeksi jangka panjang timnas senior. Mantan asisten pelatih era Shin Tae-yong itu menegaskan dirinya 100% yakin bahwa timnas Indonesia saat ini sudah berada di jalur yang sangat tepat untuk terbang lebih tinggi dan mengukir prestasi emas di masa mendatang. Usai finish posisi ketiga U19, ganti fokus ke kualifikasi Piala Asia U20. Timnas Indonesia U19 resmi menutup kiprah mereka di ajang Piala AFF U19 2026 dengan menduduki peringkat ketiga. Menanggapi capaian tersebut, pelatih kepala Nova Arianto menegaskan bahwa hasil yang diraih di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan sebuah jembatan evaluasi yang kaya akan pelajaran berharga bagi perkembangan mental dan taktik Garuda Muda. Melalui pernyataan resmi di akun Instagram pribadinya, pelatih berusia 46 tahun itu menggarisbawahi bahwa turnamen regional ini sengaja dimanfaatkan tim pelatih sebagai panggung eksperimen untuk menguji seluruh kedalaman skuad. Langkah tersebut dinilai krusial guna menyaring dan menemukan komposisi pakem terbaik sebelum mereka terjun ke medan laga yang jauh lebih berat, yakni kualifikasi Piala Asia U20 2027. Nova menegaskan bahwa kegagalan melangkah ke partai final tidak akan membuat pasukannya patah arang, melainkan menjadi pematik motivasi untuk berbenah agar tampil lebih matang dan siap tempur di level kontinental. Sepanjang bergulirnya Piala AFF U19 2026, performa Iputu Panji dan kawan-kawan sebenarnya mencatatkan statistik yang cukup menjanjikan. Skuad Garuda Muda sukses mengemas 4 kemenangan dari 5 pertandingan yang dilakoni, dengan produktivitas 9 gol dan hanya kebobolan 2 kali. Mereka berhasil menumbangkan Myanmar, Timor Leste, serta rival sengit Vietnam, sebelum akhirnya langkah mereka dijegal oleh kekuatan tangguh Australia. Pada laga perebutan tempat ketiga yang berlangsung Sabtu kemarin, Indonesia sukses mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Kamboja berkat gol tunggal yang dilesakan oleh Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Capaian tahun ini sekaligus menegaskan status historis Indonesia yang kerap dijuluki spesialis peringkat ketiga di turnamen ini, setelah sebelumnya mencatatkan torehan serupa pada edisi 2017, 2018, dan 2019. Selepas turnamen ini, jajaran pelatih tidak ingin membuang waktu dan langsung mengalihkan fokus bersiap menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027. Di mana Indonesia tergabung dalam grup berat bersama Australia, Malaysia, dan Laos. Untuk mendongkrak daya saing tim di grup H nanti, Nova Arianto merencanakan evaluasi menyeluruh serta membidik rangkaian agenda uji coba internasional tambahan demi memperkaya jam terbang, mempercepat adaptasi, serta mematangkan mentalitas bertanding anak asuhnya sebelum kembali berkumpul dalam pemusatan latihan lanjutan. Pakistan bantah ikut FIFA ASEAN Cup 2026 yang tuan rumahnya Timnas. Federasi Sepak Bola Pakistan secara resmi membantah rumor yang menyebutkan bahwa tim nasional mereka akan ikut berpartisipasi dalam ajang perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen sepak bola baru tersebut rencananya bakal digulirkan di Indonesia sebagai tuan rumah Divisi 1 dengan melibatkan 8 kesebelasan selama periode jeda internasional, tepatnya mulai 21 September hingga 6 Oktober 2026. Melalui pernyataan resmi di akun media sosial X mereka, otoritas tertinggi sepak bola Pakistan itu menegaskan bahwa kabar yang marak beredar luas di jagat maya sama sekali belum mendapatkan validasi atau lampu hijau dari pihak federasi.
PFF juga menghimbau kepada publik dan media massa agar selalu melakukan langkah konfirmasi terlebih dahulu sebelum menyebarluaskan spekulasi terkait agenda masa depan tim nasional mereka. Sebelumnya, isu keikutsertaan skuad berjuluk The Falcons tersebut ditiupkan oleh seorang jurnalis olahraga terkemuka asal Pakistan, Faizan Lakhani. Melalui laporan media lokal Jio News Urdu, ia mengklaim bahwa Pakistan telah mengkonfirmasi kehadiran mereka di Indonesia setelah menerima undangan eksklusif langsung dari FIFA. Partisipasi historis ini disebut-sebut sebagai buah dari kedekatan hubungan diplomatik personal antara Presiden PFF Mohsen Gilani dengan jajaran petinggi FIFA, yang dinilai menjadi kemenangan diplomasi terbesar bagi sepak bola Pakistan demi mencicipi turnamen resmi di luar babak kualifikasi. Dalam bocoran informasi yang diunggahnya, Pakistan dikabarkan bakal diplot untuk bersaing dengan sejumlah kekuatan mapan seperti tuan rumah Indonesia, India, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Jika rumor partisipasi ini benar-benar terrealisasi di kemudian hari, Pakistan diprediksi akan menyandang status sebagai salah satu tim terlemah kedua dalam turnamen tersebut. Berdasarkan kalkulasi ranking FIFA terbaru, posisi Pakistan saat ini masih tercecer di peringkat ke-198 dunia dan hanya unggul 3 anak tangga di atas tim nasional Timor Leste. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.